Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama merayakan Hari Raya Shemini Atseret. Di penutupan Sukkot itu ada 3 hari raya yang dirayakan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu Hari Raya Hosana Rabbah. Kemudian Shemini Atseret. Shemini Atseret itu hari ini. Jadi kalau kita mendengar kata Shemini Atseret, itu berarti hari ke-8. Di hari ke-8 itu, ya kata Shemini itu diambil dari kata Shemone. Shemone artinya ke-8. Jadi Shemini Atseret adalah hari raya Sukkot yang ke-8 dan ini menjadi suatu penutup. Cuman memang sangat disayangkan bahwa perayaan ini tidak dikenal oleh orang Kristen pada umumnya. Tetapi kita yang sudah mengakar ke Ibrani, kita harus ngerti, harus tahu. Kita juga melihat saudara-saudara di Shemini Atseret ini, atau hari ke-8, itu Yeshua itu disunat. Begitu juga dengan Yitzhak. Yitzhak itu juga disunat pada hari yang ke-8. Baru setelah hari ke-8, besok itu masih ada 1 hari raya lagi, yaitu hari raya Simkat Torah atau Sukacita Torah. Ini pun tidak dikenal oleh kalangan orang Kristen pada umumnya. Tetapi sekali lagi kita itu harus melakukan seperti apa yang kitab suci tulis. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya, begini saudara-saudara. Pak Lukas, saya mau tanya, gerejanya Pak Lukas itu aliran apa? Saudara kalau ditanya begitu jawabnya bagaimana ya saudara? Saudara alirannya apa? Saya waktu ditanya saya jawabnya begini, aliran. Aliran apa ya? Saya nggak tahu aliran gereja saya itu apa. Yang saya tahu pokoknya kitab suci ngomong apa kita lakukan. Terserah orang mau nyebut saya aliran ngalor ngidul ngetan ngulon itu bukan urusan saya. Pokoknya apa yang kitab suci tulis, 7 hari raya disuruh rayakan, ya saya rayakan. Kan sudah tertulis, saudara-saudara. Namanya Tuhan Sang Pencipta Bapak Yahweh, ya sudah kita panggil. Aliran apa ya? Saya rasa susah juga kalau ditanya aliran apa. Karena saya tidak mengenal teologi ya, yang saya kenal pokoknya kitabnya ngomong apa, kita lakukan, gitu saja. Gampang ya Bapak Ibu? Jadi kalau saudara ditanya orang juga jawabnya sama. Jadi malam ini kita bersukacita karena kita bisa merayakan Shemini Atseret. Sementara besok kita merayakan Simkat Torah. Nah, Simkat Torah itu artinya sukacita Torah. Di mana kita itu membaca Torah, membaca kitab suci selama setahun. Ya, sampai khatam. Kalau orang muslim bilang itu khatam, saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang masih mengikuti pembacaan 1 tahun? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Yang enggak ngikut kenapa? Ayo. Males bacanya. Ya, saya berharap besok yang saudara belum mendaftar bisa mendaftar ya di nomor HP panitia. Supaya saudara ini ngerti firman Tuhan sehingga saudara ini tidak gamang di dalam iman. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kalau orang tanya sama saya, sama kita nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Lah nggak pernah baca kitab suci.
Itu kan repot, saudara. Kenapa banyak orang pindah agama ketika diajak berdebat? Karena mereka tidak bisa mempertahankan. Tapi saya ingin kita bersama-sama bisa memahami kitab suci kita. Malam hari ini saya mendapatkan tema dari panitia, yaitu Yahweh Raja Kemuliaan. Atau kalau dalam bahasa Ibrani itu kira-kira Yahweh Melech HaKavod. Itu Yahweh Raja Kemuliaan. Raja itu Melech. Kitab Raja-Raja, kitab Melechim. Kabod, Kevod itu kemuliaan. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Begini bunyinya. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah terbit atasmu. Saudara perhatikan kata kemuliaan Yahweh telah terbit atasmu. Apa yang dikandung dari ayat ini sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa. Agar supaya kemuliaan Yahweh turun atas kita, kita harus bangkit menjadi terang. Kan ayatnya bilang begitu gampang sekali, bukan Bapak Ibu? Ketika hidup kita menjadi terang, maka kemuliaan Bapa Yahweh itu akan menguasai kehidupan kita. Kehadiran kemuliaan Yahweh itu jauh lebih utama ketimbang janji-janji Bapa Yahweh. Walaupun kita tahu begitu banyak Tuhan berjanji kepada manusia, tetapi kadar level yang lebih tinggi adalah kehadiran Tuhan sendiri. Saya ambil sebuah ilustrasi. Saudara itu punya pacar, pacarnya itu ganteng, kaya raya, cinta Tuhan. Ini misalnya perempuan ya, punya pacar, pacarnya ganteng, kaya raya dan cinta Tuhan. Nah, dia memberikan janji-janji kepada saudara. Nanti kamu akan begini-begini, kasih janji. Lebih senang mana pacar saudara memberikan janji, apa pacar saudara hadir bersama dengan saudara? Tapi kalau hadir nggak ngasih janji gimana yo? Nggak apa-apa ya. Jadi rupa-rupanya ilustrasi ini dapat saudara tangkap bahwa kehadiran sosok orang yang disayang itu jauh lebih utama ketimbang sekedar janji-janji yang sifatnya kebendaan. Betapa bahagianya kita jikalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena kehadiran Tuhan, kehadiran Bapa Yahweh dengan segala kemuliaannya, itu pasti akan mengubah seluruh atmosfer yang ada di dalam kehidupan kita. Atmosfer dalam keluarga, atmosfer di dalam bisnis saudara, dan segalanya dia akan ada dalam satu perlindungan, dalam ikatan yang sangat kuat, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk melihat kata kabot. Ya. Kabot itu diambil dari 4 huruf. Kaf, bet, waw, dan dalet. Saya sudah berkali-kali mengajarkan hal ini kepada saudara, bahwa kaf itu adalah ibarat tangan yang terbuka. Kemudian bet, bet itu adalah rumah, atau bisa disebut dengan tenda, atau bisa juga disebut sebagai keluarga. Itu bet, saudara. Kemudian wow, kita sudah mengenal huruf Ibrani nama Bapa kita Yahweh,
Yod He, Waw He. Waw itu simbolnya adalah paku. Waw itu adalah sesuatu yang menyatukan. Paku besi untuk mengikat dan menghubungkan kedua benda yang terpisah. Hanya disatukan dengan waw. Sementara dalet itu adalah pintu yang menuju ke jalan kehidupan yang kekal. Atau juga bisa pintu menuju ke kematian yang kekal, itu dalet. Oleh sebab itu, kematian atau kehidupan yang kekal, itu perubahan terjadi apabila kita bisa memilih yang tepat. Kita mau masuk ke pintu yang mana? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata kabot, kalau saya rangkum menjadi satu, maka akan membentuk sebuah kalimat. Yahweh akan melindungi keluarga kita yang telah memilih untuk mengikutinya agar kita tetap ada dalam keadaan yang aman. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca di dalam satu ayat di kitab Shemot pasal 33, saya mulai membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-11, di situ kita melihat bagaimana Moshe juga menghendaki agar supaya kemuliaan Yahweh menyertai kehidupannya. Saya bacakan Bapak Ibu. Shemot atau Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Dan terjadilah apabila Moshe masuk ke dalam kemah itu, tiang awan itu akan turun dan berdiri di pintu kemah itu, dan berbicaralah Yahweh dengan Moshe. Dan seluruh bangsa itu akan melihat bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemah. Lalu bangkitlah seluruh bangsa itu dan mereka pun bersembah sujud masing-masing di pintu kemahnya. Dan Yahweh akan berfirman kepada Moshe, muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Lalu ia pun kembali ke perkemahan. Dan yang melayani dia, Yosua anak Nun, seorang pemuda, tidak beranjak dari tengah-tengah kemah itu. Jadi kalau kita lihat, Moshe juga di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mitzrayim atau Mesir, mereka selalu berharap Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka semua. Dan kalau kita perhatikan tadi di dalam pembacaan, saat Moshe bersama dengan Tuhan, dia bisa berbicara muka dengan muka. Orang-orang itu sujud, dia merasa gemetar, takut akan kehadiran Bapa Yahweh. Kemuliaannya itu begitu luar biasa, sampai orang tidak bisa tahan berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari ayat-ayat ini, ternyata kalau saya melihat kata kemuliaan Yahweh itu sangat banyak sekali di dalam kitab suci. Yang artinya, ketika kita bisa menghadirkan kemuliaan Bapa Yahweh, maka hanya ada satu kata, seluruh masalahmu selesai. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi, ketika kemuliaan Bapa Yahweh itu turun, selesai, saudara. Karena otomatis segala beban, termasuk sakit penyakit, akan lenyap dengan kehadiran Bapa Yahweh. Karena kemuliaannya itu akan menyingkirkan segala sesuatu yang berenergi negatif. Kita perlu bersyukur Bapak Ibu, karena sejak Yesua mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, maka kita tidak sulit
untuk berhubungan dengan Sang Pencipta secara langsung hanya melalui darah Yeshua HaMashiach. Kalau dulu orang mau berjumpa dengan Bapa Yahweh, sulitnya luar biasa. Tetapi sekarang, dalam nama Yeshua HaMashiach kita bisa langsung berdoa kepada Sang Pencipta. Selama kita berdoa di dalam nama Yeshua, doa-doa kita pasti diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita belajar untuk mengutamakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan bacakan beberapa ayat lagi di dalam kitab Shemot atau Keluaran 33 ayat 20 sampai 23. Di sana dikatakan, dan Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Dan berfirmanlah Yahweh, lihatlah ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas, dan akan terjadi saat kemuliaanku lewat. Perhatikan kata kemuliaanku lewat. Maka aku akan menempatkan engkau di tengah batu cadas, dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Lalu aku akan menarik telapak tanganku, dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Saudara bisa bayangkan betapa super dahsyatnya kemuliaan Bapa Yahweh, sampai-sampai dia menghalangi wajah Mose supaya dia tidak mati karena kemuliaannya itu begitu luar biasa. Tetapi Yahweh yang penuh kemuliaan itu mau menjadi manusia. Itu yang saya katakan sangat istimewa, Bapak Ibu. Saudara tidak lagi berada dalam sebuah pertanyaan besar. Kalau saya mati, kemana roh saya? Kita tidak lagi kebingungan kalau saya mati kemana. Karena kita sudah tahu bahwa Yahweh Sang Pencipta alam jagat raya itu turun ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita. Oleh kuasa darahnya, maka kemuliaan itu diberikan kepada kita sekalian. Manusia tidak bisa melihat kemuliaan Yahweh, termasuk Mose, tetapi sekali lagi melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach, kita bukan saja melihat, bahkan mengalami kemuliaan Bapa Yahweh. Sangat indah sekali, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kemuliaan. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan supaya kemuliaan itu bisa turun ke atas kita? Kita kembali lagi ke kitab Yesaya tadi. Bangkitlah menjadi teranglah. Saudara ingin keluarga saudara ada kemuliaan, maka saudara harus menjadi terang dalam keluarga itu. Saudara ingin bisnis saudara ada kemuliaan Tuhan, maka saudara juga harus membenahi bisnis saudara dengan pola-pola yang kitab suci tulis. Tidak lagi menggunakan cara-cara yang curang. Karena begitu banyak orang di dunia ini, khususnya pada kondisi seperti sekarang, banyak orang yang melegalkan cara, yang penting saya dapat untung besar. Itu bukan cara Tuhan, Bapak Ibu. Cara Tuhan tentu cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi menggunakan cara-cara yang kasar, gaya-gaya orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga melihat bukan cuma Mose yang menghendaki kemuliaan itu turun, tetapi juga
Salomo. Kalau kita berbicara tentang Salomo, tentu saya sangat mengagumi akan bait suci yang Salomo buat. Saya bayangkan kalau saya masuk di bait sucinya Salomo, pada waktu saya masuk, saya pasti akan mencium bau kayu cendana. Saya juga akan mencium bau wewangian kayu gaharu. Dan wewangian-wewangian lain yang membuat saat saya masuk, saya langsung masuk dalam alam supranatural, di mana Yahweh ada di tengah-tengahnya. Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam kitab Difre Hayamin Beb atau 2 Tawarikh, pasal 7 ayat 1 sampai 3. Dan ketika Salomo selesai berdoa, kemudian api turun dari sorga, memakan habis persembahan bakaran dan korban-korban, dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait itu. Dan para imam tidak dapat masuk ke dalam bait Yahweh itu, karena kemuliaan Yahweh telah memenuhi bait Yahweh itu. Dan semua Bani Israel yang melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu. Dan mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apakah saudara masih mengklaim ayat firman Tuhan ini untuk diri kita masing-masing? Bahwa Dia itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Bukan 100, 200 tahun. Bukan 1000 tahun, tapi sampai dunia ini kiamat. Kasih setianya itu tetap kekal selama-lamanya. Dan kasih setia Bapa Yahweh itu Dia berikan untuk saudara masing-masing. Kemuliaan Yahweh akan ada dalam diri kita. Karena satu alasan, yaitu kita dijadikan sesuai dengan gambar Tuhan sendiri. Jadi kalau sampai manusia tidak ada kemuliaan Bapa Yahweh, itu yang dipertanyakan Bapak Ibu. Ada apa orang ini? Karena orang yang tidak memiliki kemuliaan Bapa Yahweh, pasti auranya akan gelap. Dan kehidupannya pasti akan diwarnai dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Kemuliaan Bapa Yahweh itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ingin kemuliaan, tetapi yang dipanggil bukan nama Yahweh, itu sama saja bohong. Saya harus katakan demikian, karena ada orang yang selalu mengklaim kemuliaan Tuhan turun atasku. Tuhan yang mana? Saya hanya mengenal bahwa orang Israel itu menyembahnya Bapa Yahweh, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di kitab suci kita, ternyata pembahasan tentang kemuliaan itu sangat banyak, tetapi intinya cuma satu. Saya coba untuk lihat secara kitab komputer ya, saya coba lihat, saya baca satu-satu. Dan ternyata intinya cuma satu. Jika kemuliaan Yahweh hadir, maka tidak ada lagi kemustahilan yang berlaku dalam hidup saudara. Enggak ada. Semua kemustahilan itu disingkirkan oleh Tuhan. Yang ada hanyalah segala sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa Bapak Ibu, untuk saudara sekalian yang ada di tempat ini. Juga tidak lupa untuk para subscriber yang saya kasihi. Doa saya bukan cuman jemaat Kehilat Alef Tau yang diberkati,
Tetapi Bapak, Ibu, Saudara semua yang selalu setia mengikuti streaming, doa saya, Bapak Yahweh memberkati usaha saudara, memberkati segala apapun yang saudara lakukan, dibuatnya oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil. Jadi itulah yang saya lakukan untuk para subscriber. Kenapa saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Karena saya tahu bahwa kondisi keadaan dunia seperti ini, yang paling perlu kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya hari-hari ini agak susah melihat kondisi dan keadaan di Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana dengan sikap saudara. Saya berharap tidak ada satupun saudara yang ada di Kehilat Aleph Tau ini maupun para subscriber yang ikut demo-demoan di luar sana. Ikut menentang yang namanya Omnibus Law. Mungkin banyak ya di antara kita yang belum tahu, saudara-saudara, apa sih Omnibus Law itu sebetulnya? Ada yang sudah tahu belum? Angkat tangan. Ada ya? Hanya beberapa, saudara-saudara. Saya akan ceritakan sedikit untuk sekedar pengetahuan kita. Supaya dengan kita memiliki pengetahuan yang benar, maka kita tidak akan ikut-ikutan jadi pengacau di negara Indonesia. Karena melalui pengetahuan yang baik, dan apalagi kita percaya kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sudah memberikan hukumnya kepada kita, sudah memberikan aturannya, bahkan dia sudah memberikan sistemiknya yang kita kenal dengan hukum Law of Attraction. Dari hukum Law of Attraction kita bisa dibuat dari orang yang miskin menjadi kaya. Orang yang hidupnya berantakan bisa mengalami pemulihan. Amin. Jadi kalau saya lihat orang pada demo sana sini ngamuk ngerusain fasilitas pemerintah, fasilitas umum, saya berpikir kok mereka belum tahu tentang konsep hukum yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, saya akan cerita, saudara. Sebetulnya kata omnibus itu mulai diproklamirkan itu kapan? Saya coba cari tahu, saudara-saudara. Ternyata yang namanya omnibus itu adalah, saudara tahu omni? Omni itu yang sangat besar, ya seperti kita kenal Tuhan itu adalah omnipresent, dia maha hadir. Nah sekarang kata omnibus. Omnibus ini, saudara-saudara, diperkenalkan pertama kali di Paris di tahun 1820. Yaitu apa? Kata omnibus itu artinya bus atau bis yang bisa membawa orang banyak. Kalau mobil pada zaman itu kan kecil-kecil, saudara-saudara. Sehingga dibuatlah bis yang besar sehingga disebut dengan omnibus. Artinya kendaraan yang bisa dinaiki oleh orang banyak. Dan itu diperkenalkan tahun 1820. Kemudian kata omnibus ini dikembangkan lagi di Amerika Latin. Sehingga menjadi suatu bentuk tatanan yang disebut dengan omnibus. Apapun yang disebut omnibus itu bisa memasukkan banyak sekali sesuatu yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan omnibus. Nah sekarang belakangnya dikasih law. Law itu artinya apa? Hukum, Bapak Ibu. Jadi omnibus law itu artinya hukum yang begitu banyak dimasukkan menjadi satu. Kalau saudara makan banyak,
apa saja yang saudara makan, maka perut saudara disebut dengan omnibus. Ya. Jadi omnibus itu adalah sesuatu untuk menampung hal-hal yang banyak. Kalau omnibus law itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menampung hukum-hukum yang banyak. Nah, kenapa muncul omnibus law di Indonesia? Itu sebetulnya adalah gagasan dari pemerintah, khususnya Pak Jokowi, yang merangkum banyak undang-undang yang dipadukan, disatukan, agar tidak saling tabrak, saudara-saudara. Karena kalau kita melihat kondisi hukum di Indonesia, itu terjadi tabrakan satu dengan yang lain. Di salah satu undang-undang di sini nggak boleh begini, tapi yang di sini boleh. Jadi bingung, saudara-saudara. Orang akan bingung yang benar yang mana. Di sini boleh, tapi begitu sudah ke sana, oh nggak boleh. Jadi diputar-putar gitu loh. Birokrasinya menjadi semakin rumit. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pemerintah merangkum banyak undang-undang, banyak hukum disatukan agar tidak terjadi saling tabrak peraturan. Sehingga menjadi undang-undang yang terintegrasi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, tujuannya apa? Yang sekarang ini sedang rame-ramenya. Tujuannya adalah untuk membuat semua itu nyaman. Investor masuk ke Indonesia ya nyaman, buruh yang kerja juga nyaman, perusahaan juga nyaman. Dan saya lihat Bapak Ibu, Omnibus Law ini itu menyangkut ada 71 hukum. Ya, ada 71 hukum atau undang-undang yang disatukan dalam satu undang-undang sehingga tidak terjadi tabrakan. Dari 71 undang-undang itu ada 11 klaster. Dan salah satunya adalah klaster cipta lapangan kerja. Nah, ini yang sedang rame, saudara-saudara. Jadi, klaster cipta lapangan kerja ini didemo habis-habisan karena yang muncul di permukaan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Ada isu di luar sana yang mengatakan bahwa UMR dihapus, padahal UMR tidak dihapus. Ya. Kemudian nanti kalau ada PHK itu bisa dilakukan secara sepihak dari perusahaan, padahal faktanya tidak begitu. Saya tidak tahu siapa yang menghembuskan ini, Bapak Ibu. Tetapi hembusan ini pasti dari kelompok-kelompok tertentu yang akan memanfaatkan kepentingan pribadinya melalui kerusuhan. Sehingga dengan kerusuhan, maka orang tidak akan lagi simpatik dengan pemerintah, sehingga mereka mau tidak mau akan memilih orang-orang yang bikin kerusuhan. Sebetulnya jika ada yang tidak sesuai, seharusnya itu bisa diselesaikan secara hukum. Untuk apa? Untuk merevisi melalui apa yang namanya judicial review. Uji materi di Mahkamah Konstitusi. Harusnya begitu, Bapak Ibu. Bahkan bila perlu, hukum yang sudah diketok palunya itu bisa dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Saat kemarin DPR memberikan ketok palu, apakah
hukum itu langsung bisa berjalan? Tidak, saudara-saudara. Karena itu perjalanannya itu masih panjang. Jadi bukan lalu dihembus-hembuskan sesuatu berita yang mendiskreditkan pemerintah. Sehingga muncul demo di mana-mana. Demo bertindak anarkis. Sekarang saya mau bertanya, dan saya baca di banyak artikel, saudara-saudara. Ternyata, jikalau ditanya, sudahkah hal-hal ini dibicarakan ke DPR? Ternyata belum. Tetapi yang penting ambil sikap dulu dengan menggunakan gerakan massa yang tentu ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu untuk menggeser sistem pemerintahan yang ada. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, sekalipun sudah ketok palu oleh DPR, tapi masih belum berlaku hari ini. Apalagi yang dihembuskan keluar itu berita hoak semua, saudara. Berita hoak ini sekarang gampang disebarkan khususnya melalui grup-grup WA. Nah, kalau kita tidak memahami tentang konsepnya itu seperti apa, maka kita akan menjadi seperti orang yang uraan, demo di mana-mana. Ingat, saudara itu adalah anaknya Bapa Yahweh yang harus hidup tertib. Amin. Jadi, saya katakan bahwa undang-undang yang kemarin sudah diketuk, itu perlu peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Tapi orang tidak mau tahu, ini kesempatan bikin kerusuhan hebat-hebatan di Indonesia. Padahal, untuk bisa menerapkan itu, tentu nanti akan masuk yang namanya ke peraturan pemerintah. Nanti setelah peraturan pemerintah masuk lagi peraturan menteri. Ya. Nanti peraturan dirjen, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati. Jadi masih panjang jalannya, saudara-saudara. Tetapi belum apa-apa sudah dihembuskan hal-hal yang hoak dulu. Nah, dasar orang tidak punya pengetahuan, dia akhirnya apa? Wes demo, ayo wes, mati-mati sisan. Lah ini kan konyol namanya Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak sadar bahwa dengan demo yang seperti ini, investor asing mau masuk ke Indonesia ngeper, takut dia. Pabrik-pabrik juga bisa tutup. Lah sing rugi siapa? Ya buruhnya sendiri. Makanya ini saya pikir kondisi di Indonesia ini perlu terus kita bawa dalam doa. Supaya Indonesia ini menjadi aman, tentram, damai, sejahtera. Bahkan saya mendengar entah ini betul apa salah, saya tidak tahu. Tetapi saya dengar dari berita mengatakan begini. Ada seorang dosen, saya baca beritanya tadi pagi, saudara-saudara. Ada seorang dosen yang akan memberi nilai A kepada mahasiswa yang ikut demo. Loh ini gila ini kalau saya pikir, saudara-saudara. Saya berpikir katanya orang intelektual. Coba tanyakan seperti ini, ngerti apa enggak? Katanya intelektual, akademis, tetapi yang diutamakan bukan pengetahuan, tetapi emosi. Jika ada dosen yang kasih nilai A, jika ikut demo, jika memang benar ini terjadi, saya hanya berkata, titel Anda itu cemen sekali. Amin? Cemen. Lebih baik orang tidak punya titel.
tetapi attitude-nya baik, kelakuannya baik, saudara. Daripada titelnya tinggi-tinggi tapi cemen, bikin kerusuhan di mana-mana. Saya bicara terang-terangan, dan saya dengan adanya seperti ini, jujur saya tidak respect dengan orang yang bertitel. Saudara. Karena orang yang bertitel itu bisa saja mentalnya itu mental preman. Harusnya orang yang bertitel itu kan mentalnya tinggi, baik mentalnya. Ini orang pendidikan, sopan santunnya juga dijaga. Kan harusnya begitu, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi yang terjadi bukan seperti itu, kan parah banget. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Dan saya katakan, anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh bertindak anarkis. Kita punya hukum Loa. Saudara menghadapi kesulitan hidup, terapkan hukum Loa dan hidupmu akan berkelimpahan. Jangan ikut-ikutan, Bapak Ibu. Kita justru harus menjadi pembawa damai di mana-mana. Kehadiran saudara, di situ ada damai. Wow, itu luar biasa. Apalagi kita anak-anak Bapak Yahweh. Jumlahnya masih sedikit orang yang memanggil nama besar Bapak Yahweh. Tetapi percayalah, saat kita mau sungguh-sungguh dengan Dia, kita mengandalkan kekuatan tangan kasih-Nya, maka tidak ada yang disebut kekurangan. Hidup saudara akan selalu dipenuhi oleh kemuliaan Bapa Yahweh dan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Kasih Bapa sedang dinyatakan di akhir zaman ini, saudara. Jadi jangan takut kondisi sama dengan Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Jadi kuatkan imanmu, tegarkan pikiran dan hatimu, ucapanmu. Jadilah sumber damai di mana-mana. Kalau saudara ditarik-tarik untuk ikut kerusuhan bagaimana? Jangan mau. Kalau tetap laporkan polisi saja. Nah, ini orang nyuruh-nyuruh saya bikin kerusuhan. Langsung begitu. Ya. Tapi sekali lagi malam hari ini saya katakan, hadirkan kemuliaan Bapa Yahweh turun atasmu. Dan engkau tak akan pernah kekurangan. Saya kalau lihat demo-demo buruh, saudara-saudara, dia kok bangga banget gitu loh dengan status buruh. Sekalipun kondisinya buruh, kenapa kita tidak berani berkata, aku adalah orang sukses, aku orang yang berhasil, aku orang yang diberkati Bapa Yahweh. Yang ada hanya aku kan buruh, aku butuh begini-begini. Sehingga yang terjadi hanya menjadi perongrong pemerintah. Malam hari ini sekali lagi, kondisi keadaan di dunia di luar sana masih belum kondusif. Tetapi saya berdoa supaya negara Indonesia itu aman, tentram, damai, sejahtera. Dan khususnya kehadiran saudara semua akan membawa kemuliaan Bapa Yahweh menguasai negara dan bangsa ini. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur untuk anugerah dan kasih Bapa yang besar. Malam ini biarlah kami menghadirkan hadirat kemuliaan Bapa Yahweh dalam diri kami. Sehingga dengan kemuliaan yang Kau nyatakan, maka kehidupan kami selalu dicukupi bahkan diberikan kelimpahan. Terima kasih ya Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu, sehingga kehidupan anak-anak-Mu semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Jaga lindungi negara ini ya Tuhan.
supaya negara ini tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Kami berdoa untuk aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun TNI. Tuhan jaga lindungi, Tuhan berkati, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap kerusuhan yang ada di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah Hari Raya Simchat Torah yang akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Keilat. Ibadah Minggu pagi dan Minggu sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap semangat dan bersuka cita. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan sukacita kita. Kita mau tepuk tangan yang luar biasa meriah bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Saya juga mau menyapa baik itu jemaat yang ada di rumah ya, para subscriber. Shalom para subscriber ya. Kami dari tim panitia 7 hari raya mengucapkan terima kasih karena jemaat sudah memeriahkan acara yang kami buat, yaitu Suka Foto Booth Contest. Ya, begitu Bapak Theo ya. Iya, dan kami juga sangat mengapresiasikan Bapak Ibu semua yang sudah mengirim fotonya kepada panitia, dan foto yang dikirimkan baik itu dari jemaat lokal dan juga dari subscriber itu sekitar 50-an lebih ya Pak Michael ya. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan dulu ya. Saya lihat waktu dikirim fotonya, ini bingung saya dan juga kami panitia Bapak Ibu ya. Karena bagus-bagus bajunya itu juga unik-unik. Sebelumnya Pak Theo, kita berikan kesempatan untuk Asher untuk bisa memberikan membagikan makanan. Sambil kami memberikan pengumuman, para Asher. Asher bisa langsung saja membagikan snack dan juga souvenir pada malam hari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di belakang sini Pak Theo, ini adalah foto-foto yang sudah panitia terima ya. Iya. Ini kalau kita lihat fotonya bagus-bagus sekali ya. Jadi ini ada sekitar 50-an foto yang kita terima, itu termasuk subscriber itu ada sekitar 17 foto. Iya, 17. Dari mana saja Pak Mike? Kalau kemarin saya lihat ada yang dari Malaysia. Iya, kemudian ada yang dari Malaysia. Dari mana saja Pak Mike? Kemudian ada yang dari Kalimantan. Kalimantan, ya. Ada yang dari Kudus. Dari Kudus, ya. Dan saya juga lihat kayaknya ada yang dari Ambon juga ya. Oh iya, ada dari Ambon juga. Ada juga yang dari Medan. Iya. Iya. Dari tempatnya Saudari Alin ya. Iya. Itu juga ada. Dan terus terang saja Bapak Ibu, karena panitia itu kemarin bingung dan tidak mau mengikuti mau ikut campur ya. Iya. Takutnya nanti kalau panitia yang memberikan keputusan takutnya tidak adil Bapak Ibu ya. Jadi panitia kemarin kita membentuk juri dan jurinya itu terdiri dari 6 orang ya. Ada 6 orang. 6 orang itu kami tidak sebutkan siapa saja, tetapi keputusan juri nantinya itu tidak bisa diganggu gugat dan kami percaya hasil juri ini itu di luar dari
panitia semuanya. Iya betul. Dan kemudian kemarin memang nomor panitia itu tidak bisa membalas ya. Ada beberapa orang yang bertanya lewat nomor panitia. Ya saya menyampaikan bahwa sebenarnya nomor panitia itu adalah nomor WhatsApp robot ya. Jadi yang kalau saudara mengikuti pembacaan kitab suci selama setahun, ini nomornya sama ya, yang digunakan untuk memberikan ayat-ayat atau pasal-pasal setiap hari begitu Pak Teo. Iya. Jadi nomor ini tidak digunakan untuk membalas pertanyaan. Jadi kami Seperti mohon itu. maaf Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kami jawab satu persatu. Iya. Karena memang nomor ini kita hanya untuk menerima saja Iya. ya. Dan kalau dibalas, yang balas itu juga bukan kita, tetapi yang balas itu robot ya. Iya, robot. Iya, Begitu Bapak Ibu ya. gitu. Nah, Kemudian ada tambahan satu lagi Iya. Pak Teo. Acara ini juga mematuhi protokol new normal Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk kali ini penyerahan hadiah itu tidak dilakukan sambil bersalaman. Jadi kita berusaha sebisa mungkin mematuhi aturan dari pemerintah ya. Saya ngomong apa adanya saja supaya yang pertama kita masih tetap dilihat baik oleh pemerintah ya. Kita bersyukur karena kita adalah kehilat atau gereja di Kota Magelang yang ibadahnya itu tidak perlu mendaftar dulu saudara, tetapi saudara mau datang itu bebas ya. Kita bersyukur karena pemerintah sudah melonggarkan aturan untuk kehilat kita. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya. iya. Seperti itu Pak Jadi Teo. Bapak Ibu yang nantinya kami undang panggil ke depan sebagai juara foto booth dalam acara Sukot tahun ini ya, biasanya kalau kita itu foto Iya. kemudian salaman ya. Nah, secara otomatis itu langsung kita salaman, tetapi pada Sukot kali ini kalau Bapak Ibu sebagai juaranya nanti tidak boleh salam-salaman dulu, begitu ya? Iya betul. Iya, oke Bapak Ibu. Ya, jadi itu kita tidak usah berlama-lama Pak Teo. Jadi sekarang kita akan membacakan yang pertama dari juara 2 dalam kontes foto booth Sukah untuk subscriber. Iya. Ya. Mari silahkan yang membawa hadiah bisa maju ke depan. Ini hadiahnya ya. Ini Hadiahnya. dipersembahkan oleh Ya. Hadiah ini dipersembahkan oleh Jovial Craft ya, berupa sebuah menorah mini. Siapapun yang jadi pemenang maka hadiah ini akan kami kirimkan, dan besok siang yang menang akan dihubungi oleh panitia. Oke? dan Total juara poinnya Ya. adalah 1.590. 590. Iya. Kita sambut pemenangnya adalah Ibu Dorti dari Sabah, Malaysia. Iya. Iya. Selamat kepada Ibu Dorti dari Malaysia. Ya. Iya, orang Malaysia saja sangat semangat ya. Iya, ini Bisa ditampilkan lebih besar lagi? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Waduh. Ini ternyata bikinnya ini kayak di rumah ya, Pak Mike Iya. ya. Iya. Jadi ini foto, ini adalah foto yang sah saudara ya. Kemarin ada satu peraturan tidak boleh mengirim lebih dari satu foto. Tetapi ini adalah satu foto yang diedit. Jadi tidak menyalahi aturan. Iya. Ya, ini sah. Sah. Jadi adik Pak Mike, maaf Bapak Ibu,
Ya. Kebiasaan. Biasanya itu kalau saya memanggil Pak Michael ini D, jadinya itu latah ya. Maaf ya Pak Mike ya. Kebiasaan. Ya. Ya begitu. Iya, jadi produknya Pak Mike ini sudah sampai Sudah di sampai Malaysia. Malaysia Ya. Ya, saya bersyukur Pak. Iya, luar biasa sekali. Ya, dan untuk selanjutnya juara 1 subscriber dengan total nilai poin 1670 jatuh kepada kita sambut pemenangnya adalah Main dari Sabah Malaysia. Ya. Jadi ini diborong semua ini sama orang Malaysia ya. Jadi Malaysia. selamat ya buat selamat untuk Main dari Malaysia. Sabah Malaysia. Ini orang Malaysia ini niat-niat saudara yang bikin fotonya itu. Ya. Hadiahnya juga sama. Seperti ini. Ya. Kemudian terima kasih kepada pembawa hadiah bisa keluar. Kemudian kita akan umumkan yaitu juara 3 untuk jemaat lokal. Nah, inilah. Ya. Ini hadiahnya, silahkan bisa masuk. Yang ditunggu-tunggu ini Pak Mike. Iya. Ini adalah hadiahnya. Juara 3 jemaat lokal dengan total poin 1670. Kita sambut pemenangnya adalah keluarga Joanna. Ya. Silakan, ayo yang silakan bisa maju ke depan. Ada tidak ini? Iya. Ada ternyata. Dan dengan hormat saya mengundang Ibu Rosiani Dewi bisa maju ke depan untuk menyerahkan hadiah untuk pemenang foto booth juara 3. Agak di tengah aja ya, karena nanti akan difoto diambil untuk tim multimedia. Oke, ya, selamat. terima kasih. Iya. Dan juara 2 jemaat lokal. Juara 2 jemaat lokal, silahkan maju masuk hadiahnya dengan total poin 2210. Jatuh kepada keluarga Obed Sinaga. Iya. Selamat untuk Bapak Obed Sinaga. Silahkan bisa maju ke depan. Dan dengan hormat saya mengundang Bapak Setiono bisa maju ke depan untuk menyerahkan hadiah untuk juara kedua lomba foto booth Sukah tahun ini. Ya, sekali lagi selamat kepada keluarga Bapak Obed Sinaga. Kemudian sebelum kita masuk ke juara 1, Pak Theo, iya, kita ada hadiah tambahan. Hadiah tambahan, yaitu juara favorit pilihan Dewan Juri. Ya, silahkan maju ke depan. Hadiahnya ini adalah hadiah untuk juara favorit jatuh kepada
Tim Multimedia. Ya. Iya. Selamat Ya. kepada tim Multimedia. Silahkan Saya maju. minta semua tim Ayo, Multimedia semua. bisa maju ke depan. Semuanya. Disisain satu buat foto. Ayo. Ya, ini adik-adik kita yang ikut foto ini, ya. Dan saya minta dengan hormat untuk Bapak James, ya, Bapak Jameson untuk bisa menyerahkan hadiahnya. Wah, ini ngumpet dari belakang. Ini hadiahnya dulu, Pak. Ya. Salah satu. Iya. Iya, bisa berikan Oke, tepuk tangan selamat. untuk tim Multimedia. Terima kasih Pak Jem. Iya. Ya, terima kasih. Dan yang ditunggu-tunggu ini adalah juara 1. Tetapi pada malam hari ini nama pemenangnya nggak ada, Pak. iya, Iya, ini pemenangnya tidak ada karena ketika mereka mengirimkan fotonya yang kita lihat itu hanya nomornya saja. nomor HP aja Nomor ini, Pak. HP-nya. Iya. Ya, jadi kami minta untuk kita Bapak bacakan. Ibu ya. Kita bacakan nomor HP-nya Ya, atau gimana nih? Nomor Oh, HP-nya begitu. itu 088 2. Ya, itu kita Duanya berapa kita kali? telepon aja, Pak. Iya. Ya, kita telepon ya, Pak. Coba jemaat silahkan aktifkan nomor telepon Anda. Ya, saya akan Oh, coba Pak telepon Brisco. nih. Iya. Ya, Bapak Ibu, itu hanya dites saja. Begitu bunyinya seperti itu nanti kalau Bapak Ibu. Ini sudah masuk nih, Pak. Oh, sudah masuk. Aktif enggak itu Pak Mike? Halo, Shalom. Halo, shalom. Ayo sini yang menang silahkan maju. Oh, ini ternyata ya. Iya. Ini fotonya, saudara. Ini fotonya Bapak Ibu ya. Ya. Sebentar Silahkan. Pak Mike, sebentar. Setelah saya lihat dan perhatikan, ini fotonya sama. Saya mau tanya dulu ini Pak Mike, Ya. sudah izin belum ini waktu pinjam fotonya, bajunya? Oh begitu. Terus saya mau tanya lagi, itu jenggotnya Opa Santa atau apa itu? Bikin sendiri atau gimana itu Pak? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Kumisnya juga bikin sendiri. Iya. Iya. Sebentar. Jenggotnya putih. Kumisnya putih. Rambutnya putih enggak itu ya? Rambutnya kok enggak putih? Itu disemir Kak Teo. Oh disemir. Ya. Oh begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak Chandra ini saya juga tidak tahu ini yang memutuskan itu adalah tim juri begitu ya. Jadi keputusan juri itu tidak bisa diganggu gugat begitu Iya, ya. betul. Dan kita memberikan selamat untuk Chandra Ya. yang tahun ini menjadi juara Juara 1. Iya. Iya, silahkan hadiahnya bisa masuk ke depan. Dan Bapak Gembala bisa maju sekaligus. Iya. Wah, ini dia. Memang Bapak Yahweh itu mungkin Kami minta dengan hormat untuk Papi bisa menyerahkan hadiahnya kepada pemenang.
Harus diangkat loh Chandra, harus diangkat loh. Ya. Ya, sekali lagi selamat kepada Iya, sekali lagi kita Chandra. berikan kemuliaan yang paling meriah buat Bapak Yahweh yang luar biasa pada malam hari ini. Yang di luar juga jangan kalah ya dengan yang di dalam, dan juga subscriber luar biasa dengan antusias mengikuti lomba foto booth tahun ini, dan saya percaya untuk tahun-tahun depan kita mungkin bisa memberi yang lebih baik lagi dari Iya. tahun ini. Amin. Iya. Ya, mungkin seperti itu saja. Dan yang terakhir Pak Mike, dan yang terakhir sebelum kita masuk dalam acara yang selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang di dalam, jemaat Tuhan yang di dalam, setelah puji-pujian selesai dan doa berkat, kami mohon dengan sangat jangan langsung keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah doa berkat duduk dulu, karena kita masih terus mengikuti protokol COVID-19. Jadi kita menunggu dulu, kalau di luar sudah agak longgar, baru yang di dalam mengikuti keluarnya. Itu saja pesan dari kami, dan sekali lagi mari kita berikan kemuliaan paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. 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 Bersukacita selalu buat Bapak Yahweh. Amin. Ya, malam ini kita habis-habisan memuji Bapak Yahweh. Amin. Amin. Besok power kita pulih lagi karena kita beristirahat. Amin. Sukot itu adalah gembira buat kita. Amin. Kita memuji Bapak Yahweh. Aku selalu bersukacita. Tadi saya lihat gregetan jemaat, tapi selalu bersukacita gitu ya. Kita powerful untuk Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, kita bagi berdiri, ayo kita melompat bersukacita buat Bapak. Kalau mau bersorak-soraklah. Haleluya. Katakan, aku selalu bersukacita dalam Tuhan. Ayo kita melompat untuk Bapak Yahweh. Bersukacita dalam Tuhan. Lagi katakan, aku selalu bersukacita dalam Tuhan Israel. Haleluya. Aku selalu bersukacita dalam Tuhan Israel.
berikan kegembiraan bagi kami. Haleluya. 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 Baik Bapak Yahweh. Haleluya. Kita akan terima berkat. Kita Doa tetap berkat dari berdiri. Kita akan berdoa. Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka semua boleh pulang sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Esok kami akan kembali merayakan hari raya yang terakhir. Kami mohon Bapa tuntun kami. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak-Mu tetap sehat semuanya. Baik jemaat-Mu yang ada di sini maupun para subscriber yang ada di berbagai tempat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh vayishmerecha. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Isa Yahweh panau elecha Vayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit necha ufriat matka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam fahet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya.